haruslah dengan otopsi. Kalau tidak otopsi, maka kematian korban tidak bisa ditegakkan. Itu saya kira udah cukup. Prosedur ini aja dilanggar, sebenarnya nggak perlu kita cari lagi yang lain-lain. Nggak perlu lagi, karena sudah dilanggar prosedur itu. Ya kan? Tapi oke lah kita usut lagi lebih lanjut. Oke, tanpa otopsi. Nah dia bilang harus ada tiosana di dalam hati, nggak ada juga. Berarti kan yang dokter tadi gejala-gejala itu bersesuaian nggak pas. Justru bukti-buktinya itu menyatakan tidak sesuai. Di urin tidak ada, di hati nggak ada, dan warna red cherry tadi itu di lebam mayatnya itu nggak ada, nggak ditemukan. Mungkinkah formalin itu mempengaruhi? Dia bilang mungkin, tapi menjadi warna coklat itu juga nggak ada. Yang biru di mulut dia bilang tadi itu hanyalah akibat daripada oksigen tidak sampai. Bukan karena akibat cyanida, korosif. bukan karena cyanida, hanya karena oksigen nggak nyampe, ya otomatis oksigen nggak nyampe biru. Dan dia bilang juga muntah-muntah. Si Mirna nggak ada muntah-muntah. Jadi nggak pas gitu loh. Pusing-pusing, Mirna nggak sempat pusing, langsung kolaps. Dibilang kejang-kejang, Mirna nggak kejang loh. Boleh lihat videonya, kaku. Mirna nggak kejang, kaku. Siapa yang bilang Mirna kejang? Lihat aja, nggak ada kejang. Kaku iya. Jadi ini yang harus kita lihat. Jadi kalau dilihat tanda-tanda tadi, justru tanda-tanda ini nggak bersesuaian, ya kan? Jadi apakah Anda bisa menyimpulkan kalau di sini ada unsur memaksakan begitu agar hal ini diarahkan ke sesuai dengan yang sudah digiring opini ini? Anda yang simpulkan, Anda simpulkan begitu ya? Nggak. Jadi begini, dia tadi ahli itu mengatakan tanda-tanda itu bersesuaian pun menurut dia itu adalah karena data-data yang dikasih pada dia kan berbeda. Dia bilang muntah. Dia kan nggak tahu muntah tuh, mungkin dia pikir Mirna muntah, berarti tidak muntah, ya kan? Berbusa, tadi dia nggak cerita busa ya tadi ya, biru merah, mungkin dia nggak tahu bahwa itu darah merah, sehingga dia bilang bersesuaian. Tapi kalau dia tahu bahwa lebam mayat tidak ada, kemudian juga adalah kejang-kejang itu tidak ada, ya kan? Maka dia pasti mengatakan tidak bersesuaian, gitu loh. Baik, jadi menurut Anda di sini ini justru malah memperjelas begitu ya bagi sisi Anda? Itu sebabnya dari dulu saya katakan, kita jangan cepat-cepat bertanya, kalau bukan Jessica siapa lagi? Saya selalu tanya dari dulu, apa betul ada cyanida? Tapi ada orang nggak percaya. Selalu orang bilang, "Yah, bagaimana Pak Otto bilang nggak ada cyanida, orang di gelas ada." Loh, yang ada kan di gelas. Dalam tubuh korban ini hanya 0,2 yang itu boleh menjadi adalah cyanida alami. Kan selalu saya tanya, yang kita cari adalah mana yang membuat matinya korban, gitu loh. Bisa aja korbannya gini, ada 0,2 di dalam lambungnya dia karena makan apel dan sebagainya. Tapi sebab matinya itu banyak jantung, bisa kan? Nah, karena ini mungkin, dia juga kan bilang mungkin, bisa, saya juga bisa bikin teori kan? Bisa karena jantung. Nah, untuk memastikan apa? Dia bilang tadi harus diuji lagi. Baik, dengan adanya keterangan dari saksi ahli ini, menurut Anda ini ada kemajuan dalam proses pengungkapan sejumlah fakta atau justru malah kemunduran begitu, menyesali dengan banyaknya prosedur-prosedur yang ternyata tidak dilakukan? Iya, kita harus menjadi fakta Republik Indonesia sudah melihat bahwa tidak ada cyanida yang mematikan korban. Itu fakta. Itu ahli mengatakan tidak ditemukannya bukti bahwa cyanida membuat matinya Mirna. Itu jelas, itu ahli. Ditekan berkali-kali tadi baik oleh hakim, oleh kita, tetap dia bilang tidak. Nah, apalagi? Tapi berbeda dengan ahli yang sebelumnya dihadirkan, toksikologi yang lebih menjurus soal racunnya. Toksikologi sesuai dengan keterangan dia tidak bisa menentukan matinya korban. Hukumnya begitu. Tanya semua ahli. Yang bisa menentukan matinya korban adalah dokter forensik. Toksikologi dia hanya mencari semua kimia-kimia yang ada di sana. Menemukan cyanida ada jumlahnya dan sebagainya. Tapi menentukan matinya korban tidak bisa. Bahkan ahli itu juga mengatakan itu dalam berita acaranya. Saya tidak bisa menentukan matinya korban. Dilarang dia bilang. Jadi ingat, nggak pernah boleh dia mengatakan matinya korban. Itu adalah kewenangan daripada ahli forensik. Baik, ini semakin jelas dan persidangan ini tentunya semakin seru begitu ya untuk disaksikan kepada masyarakat. Ini terkait dengan keterangan saksi ahli yang dikeluarkan pada hari ini semoga juga bisa segera menguak sebenarnya ada apa nih, kebenaran apa yang ada di balik ini semua, dan juga ada juga sejumlah pertanyaan kenapa pihak keluarga ini seolah melarang begitu ya untuk melakukan proses otopsi. Nanti kita juga akan tanya kepada pihak keluarga. Terima kasih sekali ya Bang Otto, sukses dengan persidangan besok dan seterusnya.